Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan Kapolda se-Indonesia habisi 303. CIC siap dukung Kapolri putuskan mata rantai yang melibatkan Irjen Pol Verdi Sambo dan para bos judi Kepri. Maraknya permainan judi online, online gambling, judi togel, judi CG, judi capjiki, kasino, dan judi gelper yang kerap diberi sandi 303 semakin marak belakangan ini di Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang. Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (CIC) sudah sering mengingatkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait segala bentuk judi 303 untuk bersikap tegas untuk menutup, serta menangkap akses judi online, judi CG, judi togel, judi capjiki, judi gelper, kasino, dan judi bola pimpong yang marak di setiap VIP karaoke dan hotel seperti Hotel Satria Karimun yang dikelola Vincent. Adapun nama-nama bos judi di Kepri seperti Kota Batam yakni Tuatau, Karto, Planet Hotel Batam yang menyediakan tempat untuk lokasi judi kasino. Sedangkan Dedi Cahyono, Pacific Hotel Batam, Akau, Aleng, dan Vincent Satria Karimun. Keenam bos judi Kepri ini merasa kebal hukum dan merasa punya backingan saat Irjen Pol Verdi Sambo saat menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Sosok Ketua Umum CIC Raden Bambang SS yang juga seorang wartawan senior ini yang saat ini menjadi aktivis yang vokal khawatir hasil judi online akan digunakan untuk mensponsori figur-figur yang dijagokan oknum Polri. Ketua Umum CIC Raden Bambang SS menegaskan segala bentuk judi online di Indonesia, judi kasino, judi togel, judi CG dari Singapura, judi gelper yang berkedok ketangkasan, judi bola pimpong merupakan kegiatan yang terorganisir, terstruktur, dan masif serta tidak tersentuh hukum, seperti di Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang. Terbukti jajaran Polri membiarkannya merajalela. Sejak berkembangnya pandemi COVID-19 pada Maret 2020, perjudian kian marak. Sebab hampir semua orang tinggal di dalam rumah dan butuh pemasukan dana segar dan cenderung mencari hiburan sambil berspekulasi dengan judi online dan judi lainnya. Tegas R. Bambang SS kepada wartawan Senin 15 Agustus 2022 di Jakarta. Raden Bambang SS memaparkan tak heran jika pemasukan para bandar judi online ini mencapai miliaran rupiah per hari. Dalam penjelasannya tertulis di berbagai media, untuk mengamankan agar judi online tetap beroperasi, para bandar membentuk konsorsium yang bisa melakukan koordinasi dengan oknum aparat sehingga praktek judi berjalan lancar. CIC menilai konsorsium membangun servernya jauh dari Jakarta, yakni di Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Markas besarnya berada di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Setiap sore hingga malam hari di depan markas selalu dipenuhi oleh mobil oknum Jenderal Purnawirawan. Sementara itu, para bandar yang tidak bergabung dalam konsorsium disapu bersih oleh mereka. Seperti praktek judi online yang bermarkas di pertokoan R di Jakarta Barat. Berarti para bos judi Kepri masuk dalam daftar konsorsium sehingga tidak terjamah hukum dan merasa kebal hukum. Seperti Tuatau, Karto, Dedi Cahyono, Vincent, Akau, dan Aleng. Buktinya marak judi di Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang tetap beroperasi. Jika ada info Mabes Polri turun ke Kepri untuk sementara tutup, nanti buka kembali setelah aman. Bisnis judi online serta segala bentuk judi memang menghasilkan dana segar yang sangat gurih. Dananya bisa mengalir kemana-mana, termasuk mensponsori jago-jagonya yang akan menjabat strategis di kepolisian dan bertarung sebagai kepala daerah tentunya. Ketua Umum CIC Raden Bambang SS mengatakan Kapolri Listio Sigit sebagai pucuk pimpinan tertinggi Polri dengan tegas dan jelas memberi perintah dan arahan kepada Kapolda se-Indonesia agar membabat habis beragam jenis judi yang belakangan ini semakin meresahkan masyarakat.
Namun semua itu jangan hanya ucapan, tapi masyarakat ingin pembuktian pemberantasan tempat lokasi judi ditutup dan menangkap para bos judi di Indonesia, seperti bos judi di Kepri dan mencopot oknum Polri yang membacking bos judi, khususnya di Kepri untuk memutus mata rantai antek di Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang, Irjen Pol Verdi Sambo, pungkasnya. Laporan Mary, kameramen Burhanuddin Cecep Cahyana. Kapolri dengan tegas perintahkan seluruh Kapolda sikat habis 303. Bagaimana menurut Anda selaku Ketua Umum CIC? Jadi sudah berulang kali saya mengungkapkan di media ini. Jadi saya meminta dengan tegas Pak Kapolri itu jangan hanya slogan, jangan hanya memerintahkan. Karena perintah itu kadang-kadang ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Jadi untuk memutus mata rantai ini, Kapolri harus tegas, copot oknum-oknum aparat, baik itu di Kapolda, baik itu Kapolres yang terlibat membacking perjudian segala bentuknya. Itu yang perlu. Apakah ini ada kaitan untuk memutus mata rantai 303? Apa menurut Anda? Ya. Kalau ini dilakukan benar-benar untuk memutuskan mata rantai yang tanda kutipnya ada keterlibatan yang sekarang menjadi tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo dalam kasus konteks pembunuhan. Tapi orang sudah tahu, publik sudah tahu bahwasanya beliau adalah sebagai bendahara di dalam 303 dengan kode 03. Jadi apalagi jangan kasih kesempatan Verdi Sambo bisa bebas, dipecat dari kepolisian, baru tidak punya kuku karena antek-anteknya masih berkelian, termasuk big bos judi di Kepri. Apa langkah CIC terkait 303 ini? Langkahnya gampang, CIC menjadi garda terdepan Polri untuk memberantas segala bentuk judi, bukan hanya di Indonesia, tapi khususnya di Kepri itu. Kenapa saya bilang di Kepri? Karena di Kepri itu terjadinya melakukan apa yang dikatakan itu money laundry dari dana 03 ini. Jadi gampang tangkap itu Tuatau, Karto, Aleng, Dedi Cahyono, Akau, termasuk Vincent. Saya udah berulang kali ngomong. Jadi Kapolri jangan lagi bersikap, tindak tegas mereka. Nah, jangan lagi yang sudah saya istilah copot, penggal kepala, bosan, perintahkan. Perintah itu belum tentu dilakukan. Tidak semua melakukannya. Itu udah jelas. Kalau memang melakukan perintahnya Kapolri, itu Kapolri sudah menangkap para bos-bos judi Kepri. Itu saja kuncinya. Terima kasih Pak Kapolri. Salam presisi.